Bismillahirrahmanirrahim. An-nisbatu wa ahkamuha. Isim nisbah dan ketentuannya. Isim nisbah dan ketentuannya. Pada judul ini mencakup pengertian, fungsi, kaidah-kaidah penisbatan. Kita mulai yang pertama. Pengertian penisbatan. Nisbah adalah menambahkan ya bertasydid yang sebelumnya kasrah kepada ujung isim untuk menisbahkan sesuatu kepadanya. Contoh, Misra dinisbahkan menjadi wa Misriyun, yang berarti dia orang Mesir. Nisbah berarti penambahan huruf ya musyaddadah atau ya bertasydid yang dikasrahkan sebelum ya bertasydid pada akhir isim untuk menisbahkan sesuatu kepada isim itu. Jadi, misalkan ada orang Mesir disebut Misriyun, itu dinisbahkan sebagai orang Mesir dari kata Misra. Nah, kalau kita ingin bilang orang Banjar, berarti Banjariyun. Penisbatan dia sebagai orang Banjar. Nah, itu namanya nisbah. Dan ya yang bertasydid di akhir isim Misriyun tadi, itu dinamakan dengan ya'un nasab. Isim yang bersambung dengan ya musyaddadah disebut mansuban. Dan isim yang belum bersambung dengan ya musyaddadah disebut mansuban ilih. Mansub, kan mansub, pakai sin, bukan pakai sad, yang artinya dinisbahi. Seperti contoh di sini, Misriyun. Itu disebut mansuban, karena sudah ada yang musyaddadah. Sedangkan Misra, itu disebut mansuban ilih. Kenapa? Karena belum bersambung dengan ya musyaddadah. Dan kita lanjut yang kedua, fungsi penisbatan. Fungsi penisbatan ada 5. Yang pertama, untuk menunjukkan jenis atau suku. Contoh, Arabiyun. Ada yang musyaddadah atau disebut ya'un nasab. Arabiyun ini menunjukkan bahwa dia berbangsa Arab. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan tempat tinggal atau negara. Contoh di sini, Baghdadiyun. Artinya dia orang Baghdad. Contoh lain seperti misalnya Qahiriyun. Artinya dia berbangsa Qahirah, merupakan suatu tempat di daerah Mesir. Kemudian fungsi ketiga yaitu untuk menunjukkan agama. Contohnya Islamiyun, menunjukkan bahwa dia orang Islam. Kemudian fungsi yang keempat untuk menunjukkan profesi. Contohnya tijariyun, berarti dia seorang pedagang. Dan fungsi yang kelima untuk menunjukkan sifat. Contohnya dahabiyun, berarti ada unsur ataupun sifat keemasan. Nah, itu fungsi penisbatan. Bisa untuk menunjukkan suku, bisa untuk menunjukkan tempat tinggal, bisa untuk menunjukkan agama, profesi, ataupun sifat. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan kaidah-kaidah penisbatan. Yang pertama, kaidah dasar atau kaidah asliyah fin nasabi. Poin yang pertama, pada asalnya nasab adalah dengan memberi ya musyaddadah kepada mansub ilaih dan baris sebelumnya kasrah. Contoh di sini, Sudanun, dinisbahkan menjadi Sudaniyun. Maksudnya, kaidah dasarnya dalam penisbatan ini adalah dengan menambahkan ya musyaddadah kepada mansub ilaih
Ingat, tadi mansub ilaih adalah isim yang belum ditambahkan ya musyaddadah. Yang satu huruf sebelum ya musyaddadah itu berbaris kasrah. Seperti contoh Sudanun. Ini namanya mansub ilaih karena belum ditambahkan ya musyaddadah. Bagaimana cara mengubahnya menjadi mansub? Menjadi Sudaniyun, yaitu ditambahi ya musyaddadah dan kemudian nunnya dikasrahkan. Jadi Sudaniyun artinya orang Sudan. Kemudian poin yang kedua, menisbahkan terhadap isim yang makhtum, maka tanya dihapus ketika dinisbahkan. Contoh, jami'atun dinisbahkan menjadi jami'iyun. Isim yang makhtum artinya isim yang diakhiri dengan ta ta'nis, biasanya ta marbutah. Maka dihapuskan ta-nya ketika dinisbahkan. Seperti contoh tadi, jami'atun. Ketika ingin kita nisbahkan, maka ta marbutahnya dihapus dan diganti dengan ya musyaddadah. Dan in-nya dikasrahkan menjadi jami'i. Kemudian ada kaidah nisbah kepada isim maksur, ada nisbah kepada isim mangkus, ada nisbah kepada isim mamdud. Ini tidak dijelaskan di sini. Oke, kita lanjut. Nisbah kepada isim yang diakhiri ya. Contoh 1, tayyun dinisbahkan menjadi tawawiyun. Yang kedua, nabiyun dinisbahkan menjadi nabawi. Yang ketiga, syafi'iyun dinisbahkan menjadi syafi'iyun. Bagaimana ketentuan isim yang diakhiri ya bertasydid ketika dinisbahkan? Ada 3 ketentuan dia. Yang pertama, apabila ia bertasydid setelah satu huruf, maka ya pertama dikembalikan ke aslinya, waw atau ya. Dan ya yang kedua diubah menjadi waw. Seperti contoh yang pertama di sini berdasarkan kaidah yang pertama. Qayyun, ini satu huruf, kemudian ya musyaddadah atau ya bertasydid, bukan ya musyaddadah. Dinisbahkan menjadi tawawiyun. Kemudian ketentuan yang kedua, penisbatan kepada isim yang diakhiri dengan ya bertasydid. Apabila ya bertasydid setelah 2 huruf, maka ya pertama dihapus dan ya kedua diubah menjadi waw dengan memfathah huruf sebelumnya. Seperti contoh nomor 2 di sini berdasarkan ketentuan nomor 2 juga ya. Nabiyun dinisbahkan menjadi nabawiyun. 2 huruf, kemudian ya bertasydid. Kemudian ketentuan yang ketiga, apabila ya bertasydid setelah 3 huruf atau lebih, maka ya dihapus dan diganti posisinya oleh ya nasab. Seperti contoh 3 di sini berdasarkan ketentuan yang ketiga. Syafi'iyun dinisbahkan menjadi syafi'iyun. Ini kebetulan sama ya. Kemudian nomor 6 ya. Penisbatan kepada isim sulasi yang dihapus akhirnya. Contoh di sini, abun dinisbahkan menjadi abawiyun. Contoh kedua, lughatun dinisbahkan menjadi lughawiyun. Pada asalnya, semua isim mu'rab itu paling sedikit 3 huruf. Hanya saja ada sebagian isim 3 huruf yang dihapus huruf lamnya. Demikian juga ada isim-isim yang terdiri dari 3 huruf. Lamnya dihapus dan bertemu dengan ta ta'nis tambahan. Contoh pertama, abun dinisbahkan menjadi abawiyun. Lughatun dinisbahkan menjadi lughawiyun. Ketika menisbahkan semua isim, maka huruf akhirnya dihapus dan 2 huruf lainnya tetap. Sebelum ya nasab,
diberi waw dan sebelum waw di fathah. Itu ketentuannya. Ketentuan untuk menisbahkan kepada isim sulasi yang dihapus akhirnya. Kemudian yang ketujuh, nisbah kepada jamak jika berkepentingan. Contoh, daulun, dualun, dinisbahkan menjadi dauliyun. Yang kedua, qaumun, dinisbahkan menjadi qawami. Ketika ingin menisbahkan kepada jamak, ada dua ketentuan. Karena pada asalnya tidak bisa dinisbahkan kepada jamak. Ketentuan yang pertama, apabila ingin menisbahkan kepada jamak, maka dinisbahkan kepada mufradnya. Seperti contoh nomor 1 di sini. Dualun dinisbahkan menjadi dauliyun. Dan yang kedua, apabila lafaznya memang asli jamak, maka bisa dinisbahkan kepadanya. Contoh, qaumun dinisbahkan menjadi qaumiyun. Kemudian, isim-isim nisbah yang tidak mengikuti kaidah. Ada beberapa isim nisbah yang tidak mengikuti kaidah, seperti Rabbun, bahkan menjadi Rabbani, dinisbahkan menjadi Haqqaniyun. Ruhun, dinisbahkan Ruhaniyun. Tahta, dinisbahkan menjadi Tahtaniyun. Fauqa, dinisbahkan menjadi Fauqani. Nasiratun, dinisbahkan menjadi Nasrani. Qaryatun, dinisbahkan menjadi Qurawiyun. Badiyatun, dinisbahkan menjadi Badawiyun. Hadramautun, Hadramautun ini ya, mohon maaf, dinisbahkan menjadi Hadramiyun. Hadramiyun ini yang betul ya, maaf. Quraisyun dinisbahkan menjadi Quraisyun. Umayyatun dinisbahkan menjadi Umawiyun. Demikian penjelasan mengenai isim nisbah dan ketentuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.